Masail Senin 24 Rajab ya 1442 Hijriah 8 Maret 2021 Masail. Nomor 1 mengenai masakan orang kafir. Sudah menjadi kebiasaan di negara kita ini ketika ada seorang mengadakan walimatul ursh, maka karib kerabat bahkan tetangga ikut membantu di dalam melancarkan acara tersebut, seperti penataan meja, hiasan, ruangan, memasak makanan dan sebagainya. Namun yang menjadi masalah adalah termasuk yang ikut membantu memasak makanan adalah orang kafir, bukan orang Islam. Dikarenakan ia memang hidup di daerah mayoritas Nasrani, yang kebanyakan mereka memelihara anjing dan mereka tidak mengetahui hukum-hukum Islam, sehingga tidak dimungkinkan mereka bisa menjaga diri dari najis, katanya seperti itu. Pertanyaan, bagaimana hukum memakan makanan yang dimasak oleh mereka? Jawab, boleh saja selama tidak diyakini makan makanan yang dimasak oleh mereka. Tentu saja ini yang menyembelih dengan orang Islam kan ya, dan disembelih dengan cara Islam juga, hanya masaknya saja. Biasanya bantu masak ya di rumahnya orang yang punya hajatan itu, yang punya hajatan orang Islam. Boleh saja selama tidak diyakini najis, karena hukum aslinya tangan orang bukan Islam pun yang ikut membantu adalah suci, tidak najis. Hukum aslinya tangan orang yang tidak Islam pun juga adalah suci, tidak najis. Bagaimana hukumnya kalau tidak menghadiri, atau bolehkah ya? Bolehkah tidak menghadiri undangan tersebut dikarenakan yang memasak adalah orang kafir? Nah, tidak boleh. Jawabnya adalah tidak boleh, karena undangan untuk walimatul ursh itu wajib didatangi. Dikarenakan itu tidak boleh, harus tetap datang, tetap wajib hadir selama tidak ada uzur yang lain. Selama tidak ada uzur yang lain. Ya. Ada sebagian orang nomor 2. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa sihak atau lesbi, yaitu hubungan wanita dan sama jenis, itu bukan termasuk dosa besar. Karena ini berpendapat bahwa kayak pacaran itu yang dosa itu zinanya, kalau tidak zina nggak dosa, nggak dosa besar. Itu homo itu yang dosa besar itu liwatnya, kalau bukan liwatnya bukan dosa besar. Jadi ada ini permasalahan ini salah paham, itu salah paham. Jadi kalau orang itu sudah berzina, ya karena zina itu akhirnya kena hukuman had. Kalau sudah liwat, karena liwat itu kena hukuman. Tetapi kalaupun tidak liwat, maka itu juga dosa besar. Walaupun tidak liwat ataupun tidak berzina, termasuk sihak ini kan tidak bisa untuk liwat. Bagaimana cara liwatnya ya nggak tahu. Itu tetap saja dosa besar. Sihak atau lesbi ini tetap saja dosa besar. Dan ini disebutkan juga di dalam kitab Az-Zawajir fi Iqtirafil Kabair, bahwa sihak ini yaitu hubungan seorang wanita dengan wanita yang lain seperti hubungan suami istri, itu adalah termasuk dosa besar. Dalam hadis dikatakan as-sihaku zinan nisa'i bainahun. Sihak ini adalah zina di antara perempuan dan perempuan. Makanya ini dosanya ini seperti dosa zina juga dalam sihak itu. Dosa, tapi tidak ada had, tidak ada hukuman. Kalaupun ada, itu tergantung imam
yaitu dikasih takzir, bukan had. Ada takzir, hukuman, dihukum. Ini jadi tidak boleh. Kemarin kan sudah disebutkan toh, mengenai apa itu memberi hadiah kemarin itu. Hadiah bertujuan untuk satu kemaksiatan, untuk pacaran atau untuk apa itu pacaran laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan perempuan, maksud saya begitu. Itu semuanya itu termasuk haram yang sangat-sangat haram, dikatakan oleh Imam Nawawi seperti itu. Itu hanya memberikan saja. Maka lil wasail hukmul maqasid, jadi perkara-perkara yang akan mendatangkan tujuan, yaitu tujuannya perzinaan, itu semuanya itu hukumnya sama. Kalau tujuannya untuk melakukan kabair, ya maka barang-barang yang akan mendatangkan, yang menggeret kepada kabair itu juga sebagai wasilah untuk mengamalkan kabair, itu juga termasuk kabair juga, dosa besar juga. Masalah jual beli motor tanpa BPKB. Bagaimana hukum jual beli motor tanpa BPKB? Jawabnya adalah tidak boleh. Tidak boleh. Jadi ini termasuk menjadi aturan negara itu, dan orang Islam itu harus mengikuti aturan, yaitu aturannya kalau jual beli motor itu, malah motor ada dua ya, kendaraannya ada dua, ada kendaraan yang memang harus BPKB atau kendaraan yang tanpa BPKB. Emang ada apa yang kendaraan tanpa BPKB? Ya contohnya sepeda, itu kan nggak ada BPKB ini kan. Atau mungkin apa itu motor yang dibuat dari mesin tepung, atau yang dibuat majak sawah itu dikasih gelendeng yang di belakangnya itu, dikasih gerobak di belakangnya itu kan tanpa BPKB itu, gandengan itu loh. Jadi ada beberapa. Ini maksudnya yang diharuskan BPKB yang kayak gitu. Itu memang kalau jual beli seperti itu harus dengan BPKB, kecuali motor-motor yang pancen mocor-mocor tadi yang disebutkan dari tepung, dari apa, dari itu ya seperti. Jadi mesin-mesin buatan sendiri itu yang tanpa BPKB. Kalau itu beda lagi itu. Karena di sini ini juga mungkin negara membuat aturan seperti ini dikarenakan dikhawatirkan akan terjadi motor-motor yang dicuri atau kemudian dijual, sehingga kita jadi membeli motor-motor bekas dari curian atau apa. Tapi kalau ada BPKB-nya itu jelas itu motor itu dari punya pemiliknya. Kan BPKB kan pemilik kendaraan bermotor. B-nya itu apa tanya? Artinya apa? Nggak tahu. Pokoknya pemilik kendaraan bermotor. B-nya itu kamu cari sendiri. Saya enggak, semua dia ini banyak sekali singkatannya sampai singkatan. 4. Masalah wakaf rumah berkubah emas. Ada seorang yang mempunyai rumah yang ada kubah emasnya, lalu rumah tersebut diwakafkan untuk masjid selain kubahnya. Apakah kubahnya wajib dibongkar? Iya, wajib dibongkar. Karena sebetulnya menghiasi masjid, bahkan Ka'bah itu dengan emas itu enggak boleh itu. Menghiasi toko, rumah, atau bahkan Ka'bah, masjid dengan emas dan perak itu enggak boleh. Kebanyakan ulama Syafi'i mengatakan itu tidak boleh. Walaupun ada itu hanya 1-2, tapi banyak persyaratan. Maksudnya tidak boleh ada.
Masalahnya masjid itu tuh untuk ibadah. Dan ibadah itu akan semakin orang itu nerawang ke akhirat sana itu semakin baik gitu loh, khusyuk. Ini kalau orang ibadah kemudian yang diterawang itu emas ini perak ini akhirnya nggak ingat akhirat ini. Nah, mungkin maksudnya para ulama itu begitu. Ya malah biar semakin ingat akhirat itulah, yaitu semakin khusyuk ibadahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallam wa barakta wa tarahana ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Allahumma arham wa sayyidina Muhammad, Allahumma fil ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih wa sayyidina Muhammad, alif baina qulubihim sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma asmi sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.